Bayangkan ini, Anda sudah berusia 65 tahun. Setiap malam, tubuh Anda masih merasakan gelombang kehangatan yang sama seperti dulu. Tangan Anda bergerak pelan, dan untuk sesaat dunia terasa ringan. Tapi besok paginya, Anda bertanya-tanya, apakah ini masih normal? Apakah saya sedang merusak tubuh saya? Apakah Tuhan marah? Sahabat lansia yang saya cintai, hari ini saya, Dr. Sarah Agustin, akan buka tabir yang selama ini tertutup rapat. Topik yang jarang dibahas di ruang tunggu dokter, di masjid, bahkan di meja makan keluarga. Jika Anda berusia 60 tahun ke atas dan masih onani, wajib tahu ini. Apakah ini dosa? Apakah ini membahayakan jantung? Apakah ini justru menyelamatkan prostat Anda? Saya akan jelaskan semuanya dengan fakta medis terkini, penelitian Harvard, British Journal of Urology, dan pengalaman ribuan pasien lansia yang saya tangani. Tidak ada sensor, tidak ada malu, hanya kebenaran yang membuat Anda lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih damai dengan diri sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya minta tolong. Dengarkan sampai habis, bagikan episode ini ke grup keluarga atau teman sesama lansia yang mungkin malu bertanya. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng, karena setiap minggu saya akan bahas topik kesehatan lansia yang jarang diangkat. Dan yang paling penting, jika Anda merasa ada yang tidak beres dengan tubuh Anda setelah mendengar ini, segera konsultasi ke dokter terdekat. Janji ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dr. Sarah Agustin, dokter spesialis kesehatan jiwa dengan fokus pada kesejahteraan seksual lansia. Selamat datang di podcast Dr. Sarah Bicara. Ruang aman untuk kita semua yang sudah melewati 60 tahun tapi masih ingin hidup berkualitas. Sahabat, pertama-tama, onani di usia 60 plus itu normal. Penelitian University of Ottawa menunjukkan 57% pria dan 41% wanita usia 70-79 tahun masih melakukannya. Bukan karena belum puas, tapi karena tubuh kita dirancang Allah SWT untuk tetap berfungsi. Saya pernah tangani bapak 72 tahun yang menangis di ruang praktek. Dok, saya masih bisa, tapi takut dosa. Saya jawab, tubuh Anda masih hidup, maka fungsi seksual juga masih hidup. Yang penting cara dan niatnya. Manfaat kesehatan yang terbukti ilmiah. Mari kita bahas satu persatu dengan bukti. Prostat dan kanker, khusus pria. Penelitian British Journal of Urology International dan Harvard Medical School, ejakulasi rutin, termasuk onani, bisa turunkan risiko kanker prostat hingga 33%. Zat sisa di prostat dikeluarkan, mengurangi peradangan. Kesehatan jantung. Orgasme melepaskan endorfin dan oksitosin, setara olahraga ringan 15 menit. Risiko sakit jantung turun, tekanan darah lebih stabil. Penelitian Detik Health dan Journal of Sexual Medicine. Tidur nyenyak dan mood. Hormon prolaktin dan endorfin membuat Anda tidur lebih pulas, mengurangi stres, mencegah depresi. Lansia yang onani rutin jarang pakai obat tidur. Otot dasar panggul dan inkontinensia. Kontraksi saat klimaks sama dengan latihan Kegel gratis. Cegah urin bocor, jaga ereksi pada pria, mengurangi kekeringan vagina bagi wanita. Kesehatan otak dan memori. Studi terbaru, aktivitas seksual, termasuk solo, tingkatkan aliran darah ke otak, mengurangi risiko Alzheimer, meningkatkan word recall pada wanita lansia. Rasa otonomi dan kualitas hidup. Anda tetap merasa masih bisa mengendalikan tubuh sendiri. Ini sangat penting untuk lansia yang kehilangan pasangan. Perubahan tubuh di usia 60 plus dan mengapa harus adaptasi. Tubuh kita berubah, sahabat. Pria, ereksi lebih lambat, butuh lebih banyak stimulus. Wanita, vagina lebih kering, butuh pelumas. Kedua, sensitivitas menurun jika terlalu kasar. Death grip syndrome. Saya ajarkan teknik aman, pelan,
pakai pelumas air base, hindari pornografi berlebih agar tidak desensitasi. Risiko dan cara menghindarinya. Tidak ada yang 100% bebas risiko jika berlebihan. Iritasi kulit atau trauma mikro, pakai pelumas, jangan paksa. Desensitisasi, ganti teknik. Istirahat 1-2 hari. Beban jantung, jika punya riwayat jantung, konsultasi dulu. Psikologis, rasa bersalah, ini yang paling sering saya tangani. Solusi, batas wajar 2-4 kali seminggu tergantung kondisi. Jika sudah mengganggu ibadah atau tidur, itu sinyal berhenti sementara. Tips praktis dan cerita pasien. Pilih waktu pagi, testosteron alami tinggi. Pakai mainan seksual aman, vibrator rendah getar untuk lansia. Komunikasikan dengan pasangan jika ada. Cerita nyata, ibu 68 tahun yang akhirnya bebas dari insomnia setelah rutin, bapak 75 tahun yang prostatnya stabil setelah 3 tahun rutin tapi moderat. Integrasi dengan nilai agama dan etika. Islam mengajarkan menjaga kesehatan tubuh sebagai amanah. Onani bukan dosa besar jika tidak berlebihan dan tidak menyakiti. Yang penting, jaga niat, jaga pandangan, dan jangan sampai menggantikan hubungan suami istri. Sahabat lansia yang saya sayangi, usia 60 plus bukan akhir dari segalanya. Justru ini awal dari fase di mana Anda bisa mencintai diri sendiri dengan lebih bijak. Onani bukan musuh. Ia bisa menjadi teman setia untuk menjaga kesehatan, menjaga senyum, dan menjaga rasa syukur atas nikmat tubuh yang Allah berikan. Jaga tubuh Anda seperti Anda menjaga sholat. Pelan, penuh kasih, dan penuh kesadaan. Jika ada yang kurang pas, datanglah ke dokter. Jangan malu. Hidup ini singkat, jadikan setiap hembusan nafas, setiap detak jantung, dan setiap sentuhan pada diri sendiri sebagai bentuk syukur. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap dekat dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sarah Agustin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga bermanfaat.